warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke, pada hari ini di dalam mata kuliah istimewa Al-Muhadarat wal Akhbar, Ustaz akan memberikan sebuah tema yang menarik sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita kemarin. Pada pertemuan ketiga ini, maka tema kita adalah Al-Azhar dan perannya dalam menyebarkan moderasi beragama. Mengapa saya memilihkan tema ini? Karena ini sangat selaras dengan tren yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama maupun Bapak Menteri Agama kita, bahwa Kementerian Agama sedang menggodok dan menampilkan yang namanya kurikulum cinta. Maka salah satu dari konsekuensi yang ada, maka kita harus kembali untuk menggali terkait dengan moderasi beragama. Bagaimana agar kita bisa hidup di dalam sebuah negara yang multikultural seperti Indonesia, yang berbeda ras, etnik, suku, agama dan sebagainya, tetapi kita diikat oleh sebuah semangat yang namanya moderasi beragama. Baik, sebelum Ustaz menyampaikan dan memperdengarkan audio terkait dengan tema yang kita pilih pada hari ini, maka perkenankanlah Ustaz untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kosakata, atau di dalam bahasa kita adalah al-mufradat gitu. Kosakata yang penting dalam ceramah mengenai Al-Azhar. Kemudian yang kedua, memahami isi ceramah berbahasa Arab tentang peran Al-Azhar dalam hal yang lebih spesifik adalah di dalam konteks menggaungkan moderasi beragama. Yang ketiga adalah menyimpulkan gagasan utama ceramah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan tanggapan terhadap nilai moderasi beragama yang akan diperdengarkan. Baik, dalam rangka untuk menciptakan iklim pembelajaran yang aktif, maka Ustaz akan membagi teman-teman menjadi dua kelompok. Sebut saja ada kelompok A dan kelompok B ya. Kita akan menggunakan mekanisme jigsaw. Jadi kelompok A memiliki tugas yang berbeda dengan kelompok B. Kelompok A akan difokuskan ketika kita memperdengarkan audio, maka hanya akan difokuskan kepada pemahaman mengenai kosakata. Sementara bagi kelompok B, dia tidak perlu untuk terlalu fokus pada kosakata atau informasi secara mendetail, tapi bagi dia yang lebih harus dipahami adalah konteks secara global. Bagaimana ceramah yang akan diperdengarkan tadi bisa dipahami kemudian dibawa ke dalam konteks keindonesiaan. Setelah ini selesai, maka nanti jigsaw akan kita lanjutkan. Kelompok A akan menyampaikan laporan ke kelompok B, sementara kelompok B akan menyampaikan pada laporan ke kelompok A. Baru kemudian nanti Ustaz akan masuk kembali dan memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik. Oke, sekarang Ustaz meminta teman-teman untuk membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Kemudian kita berpindah ke dua meja yang telah kita siapkan sebelumnya. Silakan. Oke, sekarang kita memiliki dua kelompok. Anggap saja ini adalah kelompok A, sementara ini adalah kelompok B. Teman-teman masih ingat dengan tugas masing-masing? Oke, saya akan langsung memutarkan audio yang menjadi bahan utama dari pembelajaran kita pada pagi ini. Ini sederhana. Silakan diperhatikan karena akan muncul dalam audio yang segera kita simak. Sekarang kita masuk ke audio drama. Perhatikan kosakata dan gagasan utama dalam ceramah berikut. الأدب الشريف عمره الآن أكثر من 1085 عاما، قدم للإسلام وقدم للمسلمين كل ما يحثهم على الوسطية وكل ما يحثهم على البناء وكل ما يحث المجتمعات على الرجاء إلى هذه المؤسسة العريقة، هذه المؤسسة التي دائما تربط بين شيئين عظيمين هو التراث والمعاصرة، فهي تحث الجميع. Kalau aku sih tadi ketemunya itu irtabato itu berhubungan erat di negara Muslim. Kalau kamu?
dokter? Moderalitas gitu loh. Iya, katanya. Terus juga mereka tuh nggak cuma mempelajari ilmu-ilmu agama Islam gitu, nggak kayak Quran, fikih gitu, nggak gitu. Tapi mereka juga menyeimbangkan antara ilmu modern dan ilmu agama gitu. Kayak misal kedokteran, teknologi, sains. Oke, setelah kelompok A dan kelompok B berdiskusi secara sendiri-sendiri, maka sekarang kita akan berbagi informasi. Apa yang didapatkan oleh kelompok A, maka seyogianya diketahui oleh kelompok B, dan apa yang didiskusikan oleh kelompok B seharusnya juga menjadi pengetahuan baru yang akan dimiliki oleh kelompok A. Saya persilakan kelompok A ke kelompok B terlebih dahulu. Dari kelompok A itu akan menjelaskan produk yang akan kita tawarkan ke kelompok B. Yang kita dengar itu ada produk Wasatiyatu, itu artinya moderasi. Kemudian yang kedua ada An-Naqdamu, itu artinya kemajuan. Kemudian yang ketiga itu ada warisan atau tradisi. Tapi di sini ada dua arti bahasa Arabnya. Yang satu Abduros dan yang satunya Da'u. Kemudian selanjutnya ada Ar-Nuru, itu artinya tokoh-tokoh. Mungkin izin membenarkan yang teman saya bilang, itu kemajuan itu at-taqaddum, bukan an-naqaddum. Terus perbedaannya at-turab sama dabun itu kan at-turab itu warisan atau tradisi. Ya, tadi dari kelompok B juga mendengar tadi masalah pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi Al-Azhar itu sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Didirikannya Al-Azhar itu pada abad ke-10 dan menjadi pusat ilmu tertua di dunia. Al-Azhar juga banyak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti kayak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pengetahuan atau yang lainnya, dokter bahkan pun, dan berpengaruhnya itu tidak hanya kepada masyarakat di daerah atau masyarakat Mesir itu sendiri, melainkan berpengaruh dalam dunia luar juga. Mungkin sampai saya. dan juga tadi itu saya dengar berperan dalam menyebarkan nilai modernisasi, yaitu kayak setia, terus dari situ berkontribusi dalam kemajuan di agama Islam. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, bagaimana Al-Azhar dapat mempertahankan tradisi keilmuan Islam atau yang di dalam audio tadi kita dengar dengan istilah Qur'an, ya kan? Sekaligus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern atau al-ma'asir. Silakan yang ingin menjawab. Ya, silakan. Karena menurut saya itu Al-Azhar itu mampu beradaptasi dengan perkembangan Islam dan zaman, menjaga nilai modernisasi, juga mempertahankan warisan ilmu klasik, tapi Al-Azhar juga mempertimbangkan atau mengadaptasi dengan ilmu yang lebih modern, sehingga sampai sekarang Al-Azhar juga tetap masih relevan. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, mengapa konsep moderasi yang dimiliki oleh Al-Azhar, juga yang kemudian digaungkan juga oleh Kementerian Agama, itu masih sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dalam berbangsa maupun bernegara? Ya, silakan. Kalau menurut saya itu masih sangat relevan ya, karena masyarakat Indonesia sendiri itu mempunyai semboyan, itu kebanyakan menikah, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga, yaitu masyarakat Indonesia itu berbeda suku, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Oke, setelah kita berdiskusi antara kelompok A dan B, kita kemudian saling mengkonfirmasi kebenaran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan setelah Ustaz juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang ternyata oleh teman-teman sudah dijawab dengan sangat bagus,
Maka di sini sebelum kita menutup perkuliahan, maka saya akan memberikan sedikit simpulan yang bisa kita jadikan sebagai, ya katakanlah sebagai insight yang baru terkait dengan bagaimana kita bisa mengemas moderasi beragama ini dengan lebih baik dan lebih praktis. Kita harus ingat dengan tagline yang dimiliki oleh kampus kita tercinta, Kampus Kemanusiaan dan Peradaban UIN Wonosobo, bahwa UIN Wonosobo mengembangkan yang namanya Unity of Sciences, yaitu kesatuan ilmu pengetahuan. Jika teman-teman lihat yang ada pada slide ini, secara singkat, ya kan, ini justru sangat dekat dengan apa yang ternyata sudah dikembangkan di belahan bumi yang lain. Dalam hal ini adalah Al-Azhar Al-Syarif yang ada di Kairo. Dalam baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan Istimewa Al-Muhadharatul Akbar pada pertemuan ketiga pekan ini, maka saya akan memberikan beberapa tugas dan tindak lanjut sehingga teman-teman bisa menyelesaikannya di luar forum kelas ini. Yang pertama adalah masing-masing dari teman-teman saya persilakan untuk mengambil 5 kosakata yang Anda anggap paling penting dan itu terkait dengan konsep moderasi beragama. Yang kedua adalah dari ketiga kosakata itu pilih 3 saja, kemudian buat kalimat dengan menggunakan struktur bahasa Arab yang sangat indah. Jadi strukturnya jangan terlalu pendek, tapi mengindahkan kaidah-kaidah yang ada di dalam sintaksis atau ilmu nahwu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah teman-teman silakan setelah apa yang kita pelajari dalam pertemuan ini, silakan masing-masing dari teman-teman menulis 1 paragraf sebagai bahan reflektif secara individu. Ketika tadi kita sudah melakukan refleksi secara umum, maka silakan teman-teman melakukan refleksi secara individu terkait dengan konsep moderasi beragama. Saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Syukron ala husni khidmatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.